السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش عليه. وقال أيضا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, para habaib, keturunan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di sini. Mohon maaf kalau nanti ada yang namanya tidak tersebut oleh saya. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhadhar Al-Juhri, Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Yahya yang baru saja menyampaikan tausiah, Al-Mukarram Al-Habib Yusuf bin Yahya, Al-Mukarram Al-Habib Ali Qasim bin Yahya, tidak lupa sahibul bait, terutama Al-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Ghufran Al-Hindwan, yang pada malam hari ini mengundang kita dalam acara haul orang tua beliau yang ke-10. Kita doakan para habaib kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Dan yang dihauli pada malam hari ini almarhum Al-Habib Ghufran bin Abdurrahman Al-Hindwan, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, ditempatkan di sisi yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon mudah-mudahan acara pada malam hari ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari sini segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Segala cita-cita kita disampaikan oleh Allah. Pulang dari sini keimanan kita bertambah, semangat beribadah bertambah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita kumpul di sini. Untuk apa kita berkumpul? Untuk mengenang atau memperingati haul sekaligus milad majlis haul Al-Habib Ghufran Al-Hindwan, seorang sayyid yang kita adakan haulnya pada malam hari ini adalah seorang sayyid yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yakin beliau Al-Habib Ghufran tempatnya sudah enak di alam barzakh insyaallah.
walaupun saya tidak kenal dengan beliau. Insya Allah beliau sudah kumpul bersama orang-orang tua beliau, sudah kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpul bersama para salafus saleh, leluhur-leluhurnya, Sadah Al-Ba'alawi. Dan mudah-mudahan kalau beliau sudah kumpul bersama orang-orang soleh di alam barzakh, kita malam hari ini mendapatkan cepretan keberkahannya insya Allah. Kata siapa Habib beliau sudah kumpul di alam barzakh bersama orang-orang soleh? Kok yakin amat? Yakin gak kira-kira? Kalau yakin gak perlu diterangin lagi udah. Kalau kurang yakin baru perlu diterangin. Yakin gak kira-kira? Yakin? Udah gak perlu diterangin berarti udah. Ceramahnya gak usah lama-lama. Ini biar yang udah yakin tambah yakin, dan biar yang belum yakin jadi yakin. Dimana kita ini umat Islam Indonesia memang akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Dan syarat ahlu sunnah wal jamaah itu harus cinta kepada sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Cinta kepada keluarga Nabi, baik yang hidup di zaman Nabi ataupun keturunan mereka, yang sekarang ini kita kenal dengan istilah para habaib. Mereka ini adalah keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kalau ada ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, aneh. Ini ahlu sunnah wal jamaah aliran yang mana kita nggak tahu. Insya Allah kita di sini ahlu sunnah wal jamaah pasti cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Imam Syafi'i juga mengajarkan seperti itu. Yang saya mau bahas malam ini, kita kan sudah yakin bahwa memang para habaib ini cucunya Nabi Muhammad. Ya habaib bukannya malaikat. Kalau ada yang baik ikutin, kalau ada yang salah jangan diikutin, selesai begitu. Kalau ada yang salah doain begitu ya. Tapi kalau habaib sudah madhabnya Imam Syafi'i, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, kemudian tariqahnya alawiyah, insya Allah di alam barzakh sekarang kumpul dengan kakek-kakeknya. Habib Ghufran ini insya Allah kumpul bersama Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, seorang wali besar, murid Sahib Ratib Al-Haddad, dan seterusnya ke atas. Siapa bilang Beb kalau habaib meninggal pasti kumpul dengan kakek-kakeknya? Bukan kata saya, makanya saya yakin. Siapa yang menjelaskan itu? Yang menjelaskan itu adalah Allah di Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Allah. Mana ayatnya? Makanya kalau para habaib seperti Habib Ghufran nih, kita ikut haulnya pasti berkah insya Allah kita. Karena nyambung ke Nabi Muhammad, ke atas nyambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an di dalam ayat yang sering disampaikan oleh para ulama. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Itu disebut di Al-Qur'an. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman. Siapa contohnya? Rasulullah. Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman seperti Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Terus tuh mereka orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin.
dan anak cucu keturunan mereka yang ikut beriman juga seperti kakek moyangnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, gitu. Maka anak cucu itu akan kami satukan, kami kumpulkan di hari kiamat bersama kakek moyang yang beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan sedikit pun tidak mengurangi pahala kakek mereka. Jadi Allah janji di Al-Quran, orang-orang soleh nanti anak cucunya akan dikumpulkan dengan kakek moyangnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, cucunya orang-orang yang beriman yang soleh akan kami kumpulkan mereka nanti di hari kiamat, di barzakh dan di hari kiamat. Yang penting syaratnya satu, apa? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, anak cucunya ikut beriman seperti kakek moyangnya. Dan alhamdulillah kita ikut mengikuti kakek moyang kita. Habib Ghufran ikut ayahnya, ikut abahnya, abahnya ikut abahnya, abahnya ikut abahnya, abahnya ikut abahnya lagi terus sampai ke Rasulullah. Kalau ikut sama Nabi Muhammad, imannya ikut Rasulullah, ibadahnya ikut Rasulullah, akidahnya ikut Rasulullah, ikut al-muhajirillallah, ikut ulama-ulama besar yang di atas. Allah janji Al-Quran, alhaqna bihim dzurriyyatahum, orang-orang soleh kami akan kumpulkan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya orang, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u darajatal mu'min, yarfa'u darajata dzurriyyatal mu'min. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat cucunya orang mukmin, orang soleh, ma'ahu fi darajatihi fil jannah, nanti bakal dikumpulkan bareng. Wa in kana dunahu fil amal, walaupun amal ibadahnya tidak seperti kakek-kakeknya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mau seperti itu? Litaqarra bihim ainuh, karena Allah ingin menggembirakan, menyenangkan, mengapresiasi orang soleh tadi itu. Sebagai contoh nih, misalnya ada satu travel umroh, misal contohnya, ada satu travel umroh, ada satu orang yang setiap tahun umroh lewat travel itu dan ngajak orang ikut travel itu. Tiba-tiba travel itu bilang sama orang ini, Pak, anak bapak saya kasih umroh gratis dan ditempatkan di hotel bintang 5 yang paling mahal di Mekah. Loh, kan anak saya nggak bayar, nggak ikut. Nggak apa-apa Pak, ini bentuk penghargaan kami travel kepada bapak, karena bapak sudah baik kepada kami. Kami menghormati bapak dengan cara memanggil anak bapak kumpul bareng dengan bapak. Bisa nggak seperti itu? Allah Subhanahu wa taala begitu. Ketika ada orang-orang soleh beribadah luar biasa, berjuang di jalan Allah, salah satu cara Allah menghargai ibadah mereka, perjuangan mereka adalah anak cucunya yang masih ikut dengan kakeknya akan dikumpulkan nanti bersama mereka, orang-orang soleh. Pertanyaannya lagi sekarang, Bib, gimana Bib? Kita kan nggak termasuk, Bib. Kita bukan habaib. Bisa nggak kita kumpul sama para habaib kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Al-Imam Ahmad Sawi di dalam tafsirnya Hasyiatus Sawi 'alal Jalalain mengatakan keturunan itu ada dua macam. Ada keturunan biologis, ada keturunan ideologi. Mungkin kalau para habaib, wah ya kan itu habaib nasabnya. Kalau saya nasabnya nyambungnya kemana? Ke atas saya udah nggak tahu nasab saya. Dzurriyah itu ada dua macam Pak. Ada keturunan biologis, memang darah genetik, ayah kandung ke ayah kandung ke ayah kandung. Tapi ada lagi keturunan yang tidak sedarah, keturunan ideologi. Bisa nggak Bib saya kumpul dengan Habib Abdullah Al-Haddad Sohibur Ratib nanti di akhirat? Padahal saya bukan Habib.
Bisa nggak saya nanti kumpul di hari kiamat bersama Al-Faqih Al-Mugazzam, Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Bisa nggak saya kumpul dengan para anak cucu Rasulullah, keluarga besar Nabi Muhammad, Ahlul Bait nanti di hari kiamat nanti? Bisa nggak, Beb? Bisa. Bagaimana caranya? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ikuti mereka. Dengan kita mengikuti ajaran mereka, kita menjadi anak didik mereka. Ngaji kepada para habaib, baca kitabnya para habaib, ikuti wiridnya para habaib, kita jadi anak mereka. Anak ideologi, anak ilmu, anak bimbingan. Mudah-mudahan kita insyaallah termasuk, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, yang namanya haul pasti tidak lepas dengan yang namanya kematian. Kira-kira kalau kita ditanya, sudah siap belum mati? Kira-kira kita siap apa enggak mati? Kalau besok malaikat maut datang kepada kita dan tanya, Pak, saya malaikat maut, Bapak kira-kira siap meninggal hari ini atau diundur aja? Kira-kira sekarang atau nanti, Bu? Nanti kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak hebat, siap, malam ini siap katanya. Masya Allah. Kita pernah nggak kebayang kira-kira nanti bagaimana kira-kira ya saya meninggal dunia itu bagaimana kira-kira? Ya Allah, saya suka ngebayangin kalau diri saya ini ajal datang. Coba ntar pulang nih Pak dari sini, masuk ke rumah, kita tidur 5 menit sebelum tidur, coba ntar ini terapi. Coba kita bayangkan bahwa ajal kita 5 menit lagi. Bayangkan kalau malaikat maut 5 menit lagi datang. Bagaimana kira-kira? Ya Allah, bagaimana kira-kira ya? Yang saya lihat nanti pertama seperti apa tuh? Karena orang kalau mau meninggal dunia yang dilihat yang gaib banyak nampak sama dia. Rasanya seperti apa nyawa itu dicabut dari ubun-ubun ini, dicabut dari sini. Coba kita merenung sebentar aja sebelum tidur. 5 menit sebelum tidur kita anggap ini 5 menit lagi malaikat maut datang. Misalnya malam ini ajal saya, bagaimana kira-kira? Ya Allah, mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Nah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa orang yang ingin rindu, cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta, rindu dan ingin berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan siapa orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak rindu dengan Allah, Allah pun tidak mau berjumpa dengan dia. Bertemu Allah bagaimana caranya, Pak? Mati. Jadi kalau kita pengen meninggal dunia, pengen bertemu dengan Allah, Allah akan menyambut kita, Allah pun ingin bertemu dengan kita. Tapi kalau kita nggak mau, Allah juga nggak mau. Nah sekarang pertanyaannya, bapak-bapak kira-kira mau nggak mati, Pak? Siap nggak kira-kira? Siap. Siap. Ntar kalau ada malaikat maut di depan dilihatin siapa yang ngomong siap dari itu. Malaikat ingat. Sebagai manusia biasa, termasuk saya, kalau boleh nego, kira-kira meninggal boleh dinego gak Pak? Nego. Malaikat maut bisa diundur gak nih kira-kira? Jangankan kita, waktu Nabi Muhammad bersabda seperti ini, Siti Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang mau sama mati ya Rasulullah? Orang jarang mau mati. Pasti setiap orang itu takut dengan kematian. Pengennya panjang umur pasti. Berapa panjangnya? Terserah, pokoknya panjang umurnya. Ya Rasulullah, kalau orang harus mau mati berarti susah dong kita. Kita nggak mau ketemu sama Allah. Masa kita nggak mau ketemu sama Allah? Bingung ini Siti Aisyah. Allah hanya mau menyambut orang-orang yang ingin berjumpa dengan dia, yang rindu. Kita nggak mau sama mati. Bagaimana ya Rabb? Di situ Nabi menjelaskan. Tidak begitu wahai Aisyah. Orang soleh, orang mukmin, orang baik, kalau ajalnya sudah dekat,
Misalnya ajalnya beberapa menit lagi datang nih. Ini bocoran dari Nabi Muhammad, rahasia yang dibocorin sama Rasulullah. Orang mukmin, orang baik itu dia akan dijemput dulu oleh malaikat. Sesuai firman Allah di Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, terus istiqamah, salat 5 waktunya istiqamah, hadir majlis ta'limnya istiqamah, akhlak baiknya istiqamah, birrul walidainnya istiqamah, semuanya istiqamah nih. Ya, orang-orang yang istiqamah itu tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah di Al-Quran. Saat dia belum meninggal dunia, beberapa saat sebelum meninggal dunia, malaikat-malaikat berturunan menjemput dia. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada orang baik, insya Allah di sini orang baik semua mudah-mudahan ya, insya Allah. Nanti Pak kalau mau meninggal kita akan melihat malaikat banyak datang menjemput kita. Kita akan melihat malaikat kok banyak amat, dan yang melihat hanya kita. Anak istri kita, saudara kita yang di sekitar kita, mereka tidak melihat. Ngapain malaikat datang ke kita? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini menenangkan kita supaya kita nggak takut sama kematian. Alla takhafu, wahai hamba Allah, tenang, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selamat, kami datang para malaikat ingin memberikan kabar gembira kepada engkau surga yang akan kau tempati nanti. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, orang baik, orang mukmin sebelum meninggal dunia yara mag'adahu minal jannah. Dia akan melihat surga yang akan dia tempati nanti. Mungkin untuk ilustrasi seperti ada layar LED 32 inci muncul di depan kita. Cuma yang lihat kita doang, Pak. Ada layar kayak infocus begitu keluar. Cuma kita ini yang mau meninggal melihat apa di layar itu? Gambar surga yang bakal kita tempati nanti. Itu surga kamu. Jadi malaikat bilang, tenang, jangan takut. Kamu sedikit lagi meninggal, tapi nggak usah khawatir, jangan sedih, jangan takut. Setelah meninggal, nih surga kamu, diunjukin sama malaikat. Ngelihat surga. Kira-kira surga sama kampung apa namanya ini Habib? Apa? Kaplongan. Kampung Kaplongan sama kampung surga, kira-kira, waduh jangan pakai kira-kira, jauh udah ya. Di sana nggak ada jalan lobang-lobang, nggak ada di sana. Rumahnya dari emas semuanya, pasirnya serbuknya emas. Ya, semuanya di sana indah semua. Jadi begitu mau meninggal dunia melihat surga, ya Allah, ini surga saya, ini surga kamu, kata malaikat. Ini surga kamu. Allah rindu sama kamu. Kamu nggak usah khawatir. Kami malaikat datang menjemput roh kamu. Ditenangin Pak, melihat malaikat yang bercahaya-cahaya tuh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti kalau saya meninggal, anak-anak saya bagaimana malaikat? Kepikiran, ya Allah nanti anak-anak saya gimana? Malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kamu nggak usah khawatir, kami para malaikat akan menjaga urusan dunia kalian. Jangan khawatir. Meninggal yang tenang. Di situ orang mukmin dia akan langsung berubah. Kalau begitu saya ingin berjumpa dengan Allah. Saya rindu. Malaikat maut kemana? Masih lama apa enggak? Mana malaikat maut? Dia akan rindu dengan Allah. Dia akan sangat siap untuk meninggal dunia. Sehingga ketika dicabut nyawanya, seperti yang Allah firmankan di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pulang kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan kamu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah.
masuklah kamu bersama hamba-hambaku. Tuh ada Rasulullah, ada Imam Bukhari, ada Imam Ghazali, ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Masuk sama mereka. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga aku. Ya Allah, nikmatnya. Keluarganya nangis, dianya senyum, nikmat. Karena dia sudah melihat. Mungkin kalau bisa ngomong, nggak usah nangis, nggak apa-apa, saya senang di sini, saya bahagia. Saya udah nggak mikirin lagi tuh. Petralite naik sekarang harganya nggak kepikiran udah. Pajak naik udah nggak kepikiran tuh. 2024 pusingnya politik, saya udah nggak kepikiran, enak, saya udah tenang. Justru beliau akan mengasihani kita, ya Allah, kasihan yang di dunia masih dipusingin sama urusan-urusan begituan. Meninggal dunia dalam keadaan tenang, dalam keadaan ridha. Makanya tidak sedikit orang-orang yang ketika meninggal senyumnya begitu merekah. Karena dia melihat surga. Cabut saya sekarang, cabut saya mau. Udah nggak nafsu ngelihat rumah, udah nggak nafsu. Belum lagi genteng yang bocor. Wah, udah cabut ya buruan dah. Genteng bocor, wah pusing, udah pusing. Motor kreditan masih 20 bulan, ayo buruan cabut. Malaikat cabut, saya udah pusing di dunia saya. Melihat surga yang begitu indah dibandingkan sama dunia, nggak mau balik, Pak. Dulu ada ulama namanya Syekh Makinuddin Al-Asmar. Syekh Makinuddin Al-Asmar, seorang wali dari tingkatan abdal. Ini disebutkan dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini beliau satu malam, orang soleh, wali, mimpi. Dalam mimpinya itu melihat bidadari. Allah perlihatkan kepada beliau bidadari surga. Ini Syekh, bidadari ini mengatakan kepada Syekh tadi, ya Syekh, ana lak wa antali. Cuma ngomong begitu aja tuh bidadari, terus hilang. Apa artinya? Bidadari bilang, wahai Syekh, engkau milikku dan aku akan menjadi milikmu. Aku adalah bidadari kamu nanti di surga. Kata Syekh tadi, saya setelah melihat orang bidadari itu, saya 2 bulan nggak keluar rumah. Saya nggak bisa ngomong sama orang. Saking indahnya tuh bidadari, saya ngelihat orang mual. Ngelihat manusia mual, dengar suara orang saya mual. Untuk adaptasi sulit. Jadi bagaimana orang mau meninggal dunia melihat surga yang begitu indah, udah nggak nafsu lagi balik ke dunia. Disitulah dia akan ahabba liqa Allah, dia akan ingin berjumpa dengan Allah dan Allah pun akan menyambut dia. Padahal kalau belum ditunjukkan surga, mungkin dia nggak mau meninggal, pengennya entar-entaran, tapi dipancing sama malaikat. Sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan tenang, nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk, Pak Bu ya. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk. Sebaliknya, orang-orang yang tidak baik ditunjukkan neraka sebelum meninggal. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita ketika meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khatimah? Itu yang penting. Ya. Yang paling penting itu bagaimana caranya kita meninggal dunia husnul, itu kesuksesan yang hakiki. Sorban nggak ada artinya, Pak, kalau nggak husnul khatimah. Jabatan setinggi apapun, popularitas, dikenal soleh di mana-mana, nol. Kalau nggak husnul khatimah, nol semua, itu nggak ada artinya tuh. Karamatul mar'i fi janazatih. Kemuliaan seseorang itu adalah saat dia wafat. Lihat wafatnya. Kalau meninggalnya husnul khatimah, itu orang sukses. Dan sudah banyak, Pak, orang-orang sukses itu sudah sangat banyak. Orang-orang yang meninggal husnul khatimah itu tanda bahwa apa yang dia jalani di saat hidupnya berarti dia itu diridhoi oleh Allah. Sekarang kan Islam banyak macam-macam ya, Pak ya. Ada Islam yang modelnya A, ada Islam yang modelnya B, ada Islam yang begini, Islam yang begitu. Katanya Islam itu yang benar, Islam yang lain salah. Islam itu katanya benar, Islam yang lain salah. Yang mana yang harus kita ikuti? Nggak usah repot-repot, Pak. Kalau pengen tahu Islam mana yang benar,
lihat orang-orang yang wafat husnul khatimah. Itu pasti Islam yang benar, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin orang sesat husnul khatimah, Pak, nggak mungkin. Allah ridha kepada dia. Dan saya ambil contoh dua. Saya ambil dua contoh. Yang pertama, alhamdulillah tahadduts bi ni'mah, ayah kandung saya, abah saya. Saya Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Ayah saya Al-Habib Alwi bin Abdullah meninggal di depan mata saya. Saya nggak tahu kalau beliau akan wafat. 3 hari sebelum meninggal saya ditelepon. Saya lagi mondok waktu itu. Saya bareng sepondok sama Habib Yusuf. Ditelepon, "Bib pulang. Abah sakit, nyuruh pulang." Saya pulang 3 hari. Saya rawat beliau di rumah sakit. Tiba-tiba beliau sehat walafiat. Bukannya sakit tapi bisa ngomong, sadar, bisa interaksi, ambilin ini, ambilin itu, mau makan ini, mau ke kamar mandi. Tiba-tiba beliau tiduran dan melihat ke kanan dan ke kiri. Dan matanya beda. Itulah tadi yang tadi saya sebutkan firman innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat dan orang-orang soleh, arwah orang-orang suci datang menjemput. Di situ saya melihat mata abah saya beda. Wah, ini matanya nggak biasa nih. Yang dia lihat lain nih. Ngelihat kanan kiri begitu. Dan di situ saya nangis. Di situ ada ibu saya, umi saya. Mi, ini abah dikit lagi meninggal. Dan ibu saya aneh, ngomong apa sih? Udah gak lama nih. Kelihatan banget tuh matanya, nggak bisa dibohongin. Ngelihat kanan kiri diem. Habis itu ngerasain sakit. Sesakit-sakitnya yang dia rasakan, tapi kalau sudah melihat kanan kiri sama kayak lupa, sama yang sakit tuh kayak lupa. Kayak nggak ngerasain lagi. Setelah itu beliau mengucapkan astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Tanpa saya tuntun. Jadi saya cuma ngeliatin aja begini. Ya Allah, ini abang ngucap udah. Allah, 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 Allah. Udah. Nggak sadar dibawa ke ruang ICU. Di Bekasi itu ada rumah sakit mitra keluarga di Bekasi Barat. Jam 2 malam meninggal dunia. Di depan mata kepala saya sendiri. Meninggal husnul khatimah tanpa dituntun, dalam keadaan yang sangat mudah, mengucap istighfar dari segala macam dosa dan maksiat, syahadat, kemudian mengucap Allah dan wafat. Maka itu jadi pegangan saya nggak bakal berubah. Saya akan ikuti jalan ayah saya. Beliau akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya ikut madhab syafi'i, dan tariqahnya alawiyah. Meninggalnya indah banget. Husnul khatimah adalah cita-citanya para wali. Yang kedua, contoh yang kedua, kita semua kenal ya Habib Syekh Assegaf, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Syekh AA Solo tuh. Itu Habib Syekh punya abah namanya Habib Abdul Qadir. Abah beliau meninggal dunia saat menjadi imam sholat Jumat di sujud terakhir. Pikirin deh tuh. Makmumnya ratusan orang yang jadi saksi. Allahu Akbar. Imam nggak bangun. Bahkan mau diomongin apa coba? Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya al-imam Syafi'i, dan tariqahnya alawiyah. Meninggalnya dalam keadaan sujud. Kalau akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak diridhoi oleh Allah, nggak mungkin Allah tentukan beliau meninggalnya indah seperti itu. Nggak mungkin, ya. Kalau ikut madhab Imam Syafi'i itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak mungkin meninggal seindah itu. Karena husnul khatimah itu mahal. Dan tariqah alawiyah kalau tidak diridhoi oleh Allah, tidak mungkin meninggalnya seindah itu. Itu jadi patokan. Bagaimana orang-orang soleh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai penutup terakhir, kalau kita mau meninggal husnul khatimah, bagaimana caranya selain kita ikuti tadi itu? Ya. Ada cara-cara yang jalanin ini. Yang pertama adalah jangan tinggalkan majelis ta'lim. Orang yang tekun, istiqamah, rajin hadir di majelis
ilmu, bisyarah dari Nabi Muhammad dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu tanda orang akan meninggal husnul khatimah. Allah mudahkan dia melangkah ke majlis ilmu dan tekun istiqomah. Hadis yang populer, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang-orang yang Allah ingin mereka dapat khairan, kebaikan itu besar sampai ke surga, Allah tuntun dia untuk faham ilmu agama. Kalau orang sudah Allah gampangkan untuk memahami ilmu agama, berarti Allah ingin dia min ahlil khair, sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kalau kita mau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah adalah cari kebiasaan yang kita cita-cita wafat dalam keadaan tersebut. Begini, tanya sama diri kita, antum mau wafat dalam keadaan apa? Saya mau meninggal dalam keadaan baca Quran, Bib, maka perbanyaklah baca Quran. Saya mau meninggal dunia dalam keadaan sholat, Bib, sering-sering sholat, banyakin sholat. Banyakin keadaan itu yang kita bercita-cita, dalam keadaan itulah kita wafat. Saya mau meninggal dunia dalam keadaan main catur, Bib, sering-sering main catur. Saya mau meninggal dunia dalam keadaan main Mobile Legend, Bib, sering-sering main Mobile Legend. Tapi kalau di sini nggak ada, insya Allah ya, di sini nggak ada, insya Allah, orang tua semua soalnya. Nah, disebutkan dalam salah satu kitabnya Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau tidak salah di kitab Az-Zawajir, disebutkan dulu, ini kisah nyata, ada satu orang yang waktu ajalnya datang, seorang laki-laki, bapak-bapak, anaknya di samping menuntun, karena Nabi Muhammad mengajarkan kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau meninggal itu untuk membaca la ilaha illallah. Anaknya menuntun, ya abati, wahai ayahku, qul, baca la ilaha illallah. Ini udah sekarat, udah nazak nih orang. Ini orang enggak ngomong la ilaha illallah, malah ngomongnya skak. Skak. Pak, Allah, Pak, sebut Allah, Pak. Ngomongnya skak. Meninggal dunia dalam keadaan ngomong skak. Beneran. Dan itu disebut di dalam kitab tersebut, bahwa orang ini kan dia selalu membiasakan dirinya ala li'bi syatranj. Emang sehari kalau ngamen catur meriang nih orang, sehingga meninggal dunia dalam keadaan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan meninggal dunia dalam keadaan kebiasaan dia saat hidup. Dan ini sesuai dengan ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Kalau di sini ada mungkin yang kuliah mengambil ilmu jurusan psikologi, bahwa menurut para ahli psikologi, apa yang biasa kita lakukan di saat hidup itu akan terekam kental dalam otak kita, dan bahkan sampai tersimpan ke alam bawah sadar kita. Sehingga orang yang akan meninggal dunia, kebiasaan dialah yang paling dia ingat, itu yang paling muncul di otaknya, yang paling sering dia lakukan. Begitu, yang paling sering dia lakukan. Makanya sholat kalau nggak khusyuk, nggak nempel tuh di otak. Kalau khusyuk, itu yang akan membuahkan manfaat, katanya begitu. Tapi walaupun begitu dipaksakan, ya khusyuk itu harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, ya nggak bakal bisa. Nah, maka dari itu, kalau kita mau meninggal dunia dalam keadaan apa, biasakan perbanyak melakukan itu dari sekarang. Yang paling enak, ya, yang paling enak, banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu sebab yang paling cepat buat husnul khatimah. Dan Rasulullah janji, siapa orang yang baca sholawat kepada aku satu hari 500 kali atau 1000, saya lupa hadisnya, tidak akan mati sebelum melihat surganya dia. Jadi sebelum meninggal dia akan lihat surganya dulu, seperti yang tadi itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, insyaallah. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah untuk Al-Habib Muhsin dan keluarga beliau, orang tua beliau, dan juga kita semuanya.
dan semua jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan kebaikan, istiqamah di atas dunia ini sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua yang hadir sini ala hadhihi wa salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.